Bismillahirrahmanirrahim. Ami mitye muji. Kok ada gaib yang bukan dari sini gitu, bukan dari Nusantara gitu Nusantara, kan, bukan lokalan gini. Cek jalurnya Thailand gitu. Ceritanya aku menang kan. Nah, ceritanya ya. Aku skip gitu, aku abai gitu. Kayak udah menang kelar gitu kan. Pergilah aku ke gerung. Ternyata masih ada 3 kelompok lagi dari gaib Thailand itu datang. Jatuh aku. Tiba-tiba tuh Iya, jatuh jamak-jamak. di sini tuh Di jalan bypass. Jatuh jamak-jamak. Oke, kembali lagi bersama kita di Cantik Lab, Catat dan Lupakan. Oke, sore kali ini kita mau ngadakan podcast sama Mas Tana. Dia adalah seorang praktisi supranatural yang berada di Lombok ini. Ngomong-ngomong, bisnisnya gimana nih Mas? Tentang aquascape-nya gitu lah. Oh iya. Jadi untuk menutupi kedukunannya, membangun bisnis aquascape kayak gitu. Nah, cuman ya sambilan aja, Mas. Oh, sambilan. Masih tetap yang inilah utamanya ceritanya gitu. Utamanya Tetap gitu di ya. dalam. Berarti paginya aquascape, malamnya Ritual lagi. ritual lagi gitu ya. Biasanya penghasilan tuh berapa sih? Apa nih? Yang kayak gitu-gituan tuh? Tergantung. Rituan apa nih, dukun? Apakah sama nggak sama aquascape tuh? Bersaing nggak gitu? Oh, kalau ini bukan untuk dapur ceritanya, kita bilang kan bahasa dapur kan ya, biar dapur ngebul enggak ini dia. Jadi sebagian hasil ini pasti disumbangkan. Kalau yayasan yang sekarang nih nyalurkan lewat yayasan kan ya, biar masa dukun kasih foto-foto nyumbang sih kan gitu kan nggak bagus kan. Dukun praktisi gitu kan nggak bagus. Jadi buat yayasan satu si di luhur namanya, aku yang ngelola. Jadi transparansi kan gampang tuh foto-foto. Terus kalau nggak sempet pribadi nyalurin, kan masih sendiri nih, nyalurin ke Jakarta, Yayasan Geraha CS Graisena namanya. Berarti yayasannya banyak gitu ya? Ada 3 sih, lagi satu yang di Bali. Oh, di Yang di Bali, jadi misalnya aku sibuk banget kan, di bawah juga ada usaha, ya kirim ke mereka kalau nggak sempet donasi. Jadi ini istilahnya pendapatan nggak dihitung gitu lah. Emang untuk donasi. Oh, donasi. Berarti kayak beramal gitu ya? Iya, Kayak beramal. sebagian kan perlu juga untuk Iya, benar. ongkos kirim, bensin. Gitu. Atau uang rokok lah Uang gitu. rokok, Enjoy bayar gitu. dupa gitu. Terus masuk apa ya ke dunia kayak gini tuh dari kapan Mas? Awalnya gitu. Menekuni kuliah Mas, semester 4. Kuliah udah Udah kenal. Udah kenal atau SMA tuh udah mulai cari SMA tahu? mulai cari tahu gitu tapi ya? mendalami gitu kan, kayak berguru gitu. Gitu. Kuliah semester Berarti nggak pakai kayak baca buku nggak itu ya? 4. Ya itu SMA kan. Oh, itu SMA. Oh iya kan, maksudnya belum menekuni kan baca-baca tok. Terus skip. Santai itu lu males lagi, jalan-jalan lagi, mesum lagi, kelar. Lupa lagi gitu. Jadi yang mendalami sekali ya kuliah. Oh, pas kuliah tuh. Berarti berguru sama orang pastinya. Guru sama orang. Kalau SMA kemarin itu cuma tau gini doang. Terus ada nggak pengalaman pas SMA gitu? Pas mau apa ya? Udah tahu, oh kayaknya gaib terus nyoba gitu. Ada dong Mas. Ada gitu. Paling dulu kan jiwa muda tuh, pelet ya udah jelas lah pasti. Pasti pada cewek nih pasti. Iya, pelet foto Mas. Oh iya, sukses loh dulu. Tapi 3 bulan kayaknya lupa, udah lama kan. 3 bulanan terus kelar, kayaknya kena bersih gitu. Kaya enggak? Ah? Kaya? Enggak kaya. Oh, enggak. Pas kuliah aku kaya. Yang penting cantik. Yang penting cantik. Emang kampret. Biasanya kalau zaman SMA itu kayaknya cari yang cantik dulu ya. Iya. Ya, kalau Kan- kuliah baru Iya, yang kaya gitu. Yang Ya. ada bisa menghidupi gitu. Aduh. Pas kuliah ini langsung ada grupnya nggak gitu nggak? Atau langsung nyari tahu sendiri gitu nggak? Oh enggak. Kuliah itu awal guruku tuh di Jawa Barat, Mas. Oh, Jawa Barat. Itu Terus kuliahnya di mana? di Bali, via online. Oh, Vion. Belajar dulu udah modern Terus dulu. tahu dari gurunya tuh dari mana? Nyari Facebook. Dulu kenal di Facebook kan. Akhirnya ketemu guru yang itu, jalan-jalan pisah. Karena beda itu kan, beda pandangan akhirnya kan di tengah kan bisa gitu kan. Beda tujuan. Mauku kan kayak sekarang kan beramal gitu kan. Sementara dia masih untuk jadi dapur gitu. Kurang cocok di aku pribadi gitu kan. Jadi kebanyakan dia untuk pakai makan sendiri. Iya, jadi maksudnya
kita gunakan gaib ya untuk usaha juga. Tapi dapur tuh dari usaha itu, jangan dari gaibnya aja. Kayak itu loh Mas, kayak penculikan gaib. Tangkap set jual gitu kan. Enggak baik ya, penculikan hewan tapi kita culik gaib gitu. Oh iya sih benar. Enggak bagus. Kita curi hewan bukan milik kita terus dijual gitu. Ya uangnya susah juga. Nah itu makanya. Jadi pisah sama guru yang di Jawa Barat, temu guru yang di Bali. Yang mantap tuh. Yang sampai sekarang ya yang mantap. Oh, mantap ya. Berarti yang udah satu visi misi ya. Satu visi misi sama dia. Jalan terus sampai sekarang. Terus pas yang ini sama guru yang di Jawa Barat ini awalnya nanya-nanya apa dulu? Awalnya jadi pemahar. Pemahar dulu. Iya, maharin medianya dia. Awal banget. Oh berarti kayak ini ya, kayak Sirian ya. Iya, belajar awal banget. Berajal awal ya. Biasa-biasa jadi anu ya. Mahar, bisa pisah gitu. Oh kayak gitu. Berarti itu diisi sama gurunya gitu ya? Ya, yang dulu tuh diisi sama guru. Berarti Mas cuma jual tok gitu? Enggak Mas, dulu belum buka usaha gitu, belum mahar-maharin. Aku make. Oh awal iya, aku yang mahar ke dia, make gitu. Kan karena dulu cuma dari kecil kan emang suka keris kan, suka doang gitu. Jadi cari terus yang beli di dia gitu? Enggak. Keris cari di Bali kan dekat, lebih dekat gitu. Carinya tuh biasanya untuk paham keris itu loh. Jadi cari kodam-kodamnya untuk paham keris. Biar tahu isi keris apa, untuk booster mata ketiga kayak gitu-gitu. Jarang cari itu kekayaan untuk kalian. Dulu. Masih enjoy sih. Kalau dulu mah ya kelam juga, sama kayak model kata kelam kan, kelam aja udah lupakan aja nggak lama-lama gitu kan. Yang penting udah rasain semuanya gitu kan. Benar. Tinggal masa depan gitu. Masa depan yang cerah gitu. Memperbaiki yang lama lah seperti itu kayak gitu ya. Terus masih saya tanya nih di perguruan ini, pernah nggak ada satu kesalahan pas ini kan sama berguru sama beliau nih, ada nggak pernah melakukan suatu kesalahan gitu? Kemana nih, ke gurunya apa selama praktek ceritanya? Sama praktek lebih enak kayaknya. Sering Mas. Sering ya? Iya berkali-kali. Atau biasanya kayaknya kita aja bahasa gamblangnya sih sombong, pernah nggak? Sering. Tahu ram. Apes malah Mas, kalau sombong itu kan nggak boleh jumawa kan. Emang kalau udah jalur kayak gini nggak boleh jumawa. Oh berarti kayak misal udah dapet nih langsung wis nyoba gitu ya? Enggak Mas, aku dulu cerita ya baru sih setahunan, belum udah sampai setahun pokoknya. Udah nikah? Baru ini udah nikah, belum sampai setahun dari sekarang nih. Masih aja ya? Masih ya, namanya manusia Mas. Iya sih benar. Kelolosan itu kan, adalah nih orang Indonesia Kalimantan kerja di Thailand, ketemu pacaran sama orang Thailand. Nah, terus dia si cowok nih pacarnya cewek, yang orang Thailand ini cewek. Thailand itu kan gaibnya kental tuh. Masa sih? Iya, gaibnya kental. Bukan anunya? Thailand loh. Bukan bencongnya ya? Oh bukan ya? Salah server ya? Sisi lain. Oh oke. Oh iya. Oh sorry. Katanya satu-satunya negara yang nggak kejajah itu Thailand. Karena proteksi gaibnya mantep gitu. Jadi si cowoknya curhat nih ke aku, kok nggak bisa lupain si cewek gitu kan. Lihatlah ini, oh kamu kena pelet gitu kan. Sama cewek Thailand? Iya, sama cewek Thailand nih. Kok bisa ya? Nah, jumawanya, kena pelet. Salah dong si cewek di mataku, sikat. Besoknya aku dicari sini. Jumawa itu bukannya aura ya? Jumawa sombong Mas, merasa bisa gitu loh. Gitu. Tuh. Aku sikat kan si peletnya nih, bersih kan cowoknya, kelar masalah. Besok dicari aku sama gaib Thailandnya. Ternyata si cewek ini punya pegangan gitu. Bawa pegangan? Ya bawa media lah juga, media gitu. Yang jaga dia. Jadi kok peletku dibersihin ke si cowok nih gitu. Dia cari aku kan, siapa sih pakai bahasa Thailand gitu enggak? Enggak kan, pakai batin gitu. Jadi tahu gitu. Bahasa apa? Cuma datang ke toko ini? Ke depan. Di pohon jambu tuh. Di depan pohon jambu. Enggak gitu? Enggak kan, toko ngomong proteksi. Jadi dia enggak tahu aku di dalam toko karena toko diproteksi kan. Jadi dia nangkring di depan aku, ngintip, wah ada nih, kok nyari gitu kan. Pernah nggak ketemu orang ngerasa tertekan gitu kan? Iya benar. Kayak gitu, aku di toko nggak tertekan. Apa gitu kan? Ngintip dulu luar gitu, buka pagarnya. Kok ada gaib yang bukan dari sini gitu, bukan dari Nusantara gitu kan? Bukan lokalan gini. Cek jalurnya Thailand gitu. Terus ya libas lah gitu kan, duel gitu kan. Terus duel kan dekat lapangan. Iya. ceritanya aku menang kan? Nah ceritanya ya.
Tapi bener menang kan? Bener menang. Bukan berarti bukan ceritanya, Iya, faktanya. terus enggak belum selesai masalah ceritanya. Jadi ceritanya aku menang, aku skip gitu loh, aku abai gitu loh. Kayak udah menang kelar gitu kan. Pergilah aku ke gerung. Ambil kaisar nih ceritanya mau ada event. Itu pas kajian Kliwon. Mitologi Bali tuh tengah gitu loh. Kayak tipis banget batas dunia. Ternyata masih ada 3 kelompok lagi dari gaib Thailand tuh datang. Jatuh aku. Tiba-tiba tuh Iya, jatuh jamak-jamak. di sini tuh Di jalan bypass. Jatuh jamak-jamak. Rumah sakit ya. tabrakan. Enggak, Tiba-tiba jatuh gitu. sendiri. Bawa motor itu belok sendiri. Oh, nggak ada otak ya? Itu dah. Jumawa tuh apes mas. Iya sih bener sih ya. Terus kan selesai acara ada acara gitu kan. Biasa tuh acara tradisi kan gitu. Pakai banten sajen. Masih gaib masih nangkring. Ya iya, aku minta maaf. Terus hilangnya kapan tuh? Setelah aku minta maaf. Oh, minta maaf. Nah, akhirnya kan karena jumawa aku dulu kan aku nggak cek nih, kenapa sih cowok sampai kena pelet? Kan sebaik-baiknya dukun kan, sebaik-baiknya praktisi kan. Saya tahu lah kenapa sih sampai si cowok ini dipelet si cewek. Yes, Ternyata si cowok yang permainin si cewek dulu. Gitu. Berarti nggak tahu latar belakangnya, Iya, langsung main libas aja. main libas aja gitu. Sombongnya gitu dah. Akhirnya dari depan sini ya, Apes kalah lah. nyampe terus ke gerung, jalan udah Apa tewas. sih aku tuh? Untung nggak mati lah. Iya, sebenarnya. Ada untung. tapi kan gini, masnya kan ada proteksinya kan? Ada mas. Berarti kalah kuat gitu? Itu mas. Aku kesana tuh polosan. Oh, Kayak Bang cocok, buka? kayak cocok gitu loh, kayak ngerasa aman, aman gitu. Iya, kayak gara-gara udah kelar, menang. Oh gitu. iya. Polosan jam-jam ndak manggil apa-apa, langsung jatuh pas kajian Kliwon. Terus aku ndak sembayang ke itu kan, kayak biasa kan ada sembayang Iya, maghrib, benar. maghrib itu kan, aku lewat itu, kayak cocok sekali semuanya berentetan mendukung Berarti aku untuk jatuh gitu. Iya, enjoy gitu ya. Iya. Tiba-tiba langsung tek gitu sih. Bener sih, sama kayak aku pernah apa ya? Kan pernah tabrakan kan? Hah? Emang sih hari-harinya tuh enjoy, Iya, enjoy enak banget tidur. Los, Tiba-tiba maghribnya udah. Kecelakaan aja. Heeh. Kayak gitu dah, apes banget. Dan aku lihat waktu itu pas tabrakan tuh, aku mikirnya sih ini ya. Aku masih mikir motor sih positifnya. Tapi itu bukan motor sih, yakin aku. Itu hitam besar lewat. Nah, terus Dia serempet. oh, Dia serempet terus tak tabrak yang di depan gitu. good. Tapi nggak mungkin lah ada motor kayak gitu. Terus nggak ada suaranya gitu. Udah pada dikejar sama orang, akhirnya nggak ada gitu. Nggak ada katanya. Terus malah yang balik si mobil kan, mobil nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya diantar sama mobil. ya mobil gitu. Berarti Jumawa. bahaya banget ya. Bahaya. Angku tuh paling bahaya banget ya. Kalau masalah gaib-gaib kayak gini. Ya angku sombong kan, sama aja orang sama Ram. Ingat tuh kan. Ini belum tabrakan loh ya. Jangan sampai tabrakan loh ya. Sudah diingetin. Ini pelajaran ini Ram. Baru mas, masih stres banget diingatan jatuh. Berarti itu kayak udah nggak mau lagi gitu ya. Ya, sebisa mungkin. Iya sebisa mungkin. Namanya juga hawa nafsu juga kan, Nah. kita nggak tahu kapan gitu kan datangnya kan. Bener. Terus setelah di gurunya nih, kan katanya sering yang di Jawa Barat nih kan sering jumawa karena masih muda gitu kan. Ya. Nah, berarti pernah bertapa gitu nggak? Bertapa Pernah. Dulu Cak. dulu di Bali tapi. Di Jogja. Oh di Jogja. Jogja pertapa inisiasi sih. Kalau di Bali pertapa mandiri bisa. Lumayan sering. Berarti kalau ke Jogja tuh rame-rame gitu nggak? Atau Jadi ceritanya aku ikut padepokan yang garis guru besarnya di Jogja. oh gitu. Jadi untuk sekali seumur hidup harus ke sana. Inisiasi ijazahan gitu loh. Biar sah kamu ikut padepokan itu gitu. Cuman kan guru besar guruku aku gitu. Aku jadi berkonsultasi sama di Bali aja gitu. Terus waktu itu pas putus hubungan, berarti udah putus hubungan sama yang Jawa Barat nih? Sudah. Udah nggak kontak-kontak Udah lagi? nggak kontak-kontak. Beda banget mas jalurnya kan. Oh jalurnya berarti kayaknya dia apa ya? Kan tadi kayak Mas bilang kalau dia tuh milih ini untuk makan lah Iya, katanya, gitu, makan. bilang. Nggak seluruhnya dikasih amal nggak ada segala kayak macam gitu, beramal lah gitu. Ya sebenarnya sih. Kalau sama sih kita, walaupun itu uangnya halal haram, walaupun halal pun juga kalau misal kita makan sendiri kayaknya kurang enak Iya, gitu. gitu, maksudku. Lebih baik beramal juga gitu kan, kita juga sedikitnya walaupun 1.000 2.000 kan kasih orang nggak apa-apa gitu kan. Makanya biasanya contoh lah kayak gini, tukang parkir gitu kan, yang udah jaga kita nggak apa-apa loh 1.000 itu loh. Iya itu. Itu 1.000 mungkin buat mereka udah wow banget gitu loh. Iya. Bisa menyambung hidup kan. Bener itu. Makanya. Mungkin bisa makan hari ini kan di sini kan kalau masalah beli makanan di sini kan masih
Masih bisa. relatif Bener. murah gitu kan, 5.000 udah aman gitu sini. Jadi makanya kalau saya di tempat-tempat itu kalau nggak ngasih tukang parkir nggak enak banget sih. Walaupun saya biasanya kan kalau di kita tuh kalau masih di atas motor nggak dikasih gitu kan, kasih aja gitu. Bener. Harus gitu. Berbagi rezeki gitu. Bener sih. Harus lah itu beramal tuh. Memberi 2 dikasih berkali-kali kan gitu. Janjinya kan. Kita lupakan yang tadi ya. Ya. Nah, sebelum masih muda-muda nih kita kuliah muda nih. Mas Tananya ini pernah nggak kayak apa ya? Kita belak-belakan aja. Iya, mau Mas. Hampir dead mati gitu. Sama kayak gini. Oh, belum pernah. Belum pernah. Ya? Untungnya belum pernah. Untungnya. Untungnya belum. Berarti kemarin lebih parah. Kemarin teh terparah ceritanya, terparah. Sebelumnya belum pernah. Berarti sudah langsung dari Jawa Barat ini udah putus kontak langsung cari guru Yang di di Bali. Bali. Nah, terus ceritanya kok bisa ketemu sama yang di Bali ini gimana? Atau udah yang di Jawa Barat nih udah berguru duluan nih, berteman doang. Berteman doang berarti sama yang di Ya, guru jadi Bali. belum putus dulu sih sama Jawa Barat. Gitu. Connect dulu sama yang di Bali, baru lama-lama baru pisah banget. Oh, berarti yang di Bali juga satu visi misi gitu. Satu visi misi. Itu kenalnya di Kaskus, Mas. Tahu Kaskus nggak? Tahu. Udah lama tuh tapi udah sepi sekarang kan. Kenal Kan di itu Kaskus. boomingnya kan suka 2006, 2007. 2013. Enggak 2015. 2015 masih sih. Enggak, kan boomingnya kan itu kan dia kan iya. lebih Iya 2006, 2007, 2008 lah. Makanya 2006. Baru-baru itu loh. akhir tuh sudah mulai menyepi. Soalnya itu kan pakai kasus itu kan kayak forum gitu ya kan, forum. Ribet gitu urusannya kan. Kayak inilah chat grup WA sekarang kayak gitu. Nggak semua orang ngerti pakai itu sekarang. Dosen-dosen ngumpul di sana, dosen Indonesia segala macam semua di situ lah. Cuman asik gitu. Forum guide Kaskus 2008. Pas di Kaskus itu lagi hype-nya baru berapa tahun ya? 3-4 tahun berapa ya? Tiba-tiba Facebook datang. Ya, mati dia. Mati dia. Terlambat berkembang kan. Ya, kan Kaskus Indonesia punya kayaknya. udah punya. Ini punya. Gagal itu dia, gagal adaptasi gitu ya. Bener sih. Tapi masih sampai sekarang masih ada Kaskus kan? Sepi tapi Mas. Ya tapi masih ada. Masih ada. Sih. Mungkin kayak jual-jual itulah, jual-jual mungkin jual black Ya. market segala macam kayak kan gitu. ada kayaknya. Sana dia biasanya. Di Facebook kan dilarang toh? Iya, Makanya. banget. Tak jual apa? Baju champion doang dilarang kan, Brat? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Harus dicoret dulu championnya baru masuk bisa. copyright. Iya, copyright gitu masuk. Berarti pas udah nih di Bali. Udah di Bali nih. Temu Kaskus nih. Ketemu Kaskus. Temu Forsub Bali namanya, Forum Supranatural Bali. Temu sama Pentolan Bali lah pokoknya. Ketemulah dia. Sama Pentolan Bali juga nggak terlalu nyambung kan. Umurnya beda tinggi nggak? Atau sama? Lebih muda dia sih pada aku. Lebih muda 2 tahun dia pada aku. Tapi ilmunya udah Ilmunya tinggi. Enggak, umur nggak mana umur lah kayak gini ya. umur manusia nggak dihitung gitu. Umur jiwanya gitu. Berarti dia udah banyak pengalaman ya Ya, daripada. dari kecil dia udah. Nah, itu dia belajarnya dari kecil Mas masalahnya. Udah dapat gangguan. Enggak dari bayi juga kan? Enggak. Dari dia bisa berpikir lah. Oke. Mungkin kayaknya 5 tahun gitu ya. Ya, itu. Kecil dia katanya sering diganggu, mah. Ceritanya ya waktu dapat cerita sering diganggu-ganggu gue kayak gitu. Adalah satu sosok yang nolong dia, dan setelah ditelusuri, setelah besar, setelah paham, ditelusuri sosok itu ternyata petinggi yang Pulau Bali itu, petinggi gaib Pulau Bali gitu. Emang dukung dia buat jalur itu. Oh berarti Udah tua banget. berarti gurunya ini kan emang diganggu dari kecil. Iya. Sedangkan Mas Tana berarti cuma penasaran aja. Iya, aku belajar. Nah, sementara dia emang udah dari kecil gitu. Berarti kayak apa ya? Satu jalur cuma caranya beda. Iya, dua sumber yang cara maksudnya beda. belajarnya beda. Terus kok bisa penasaran kayak gini tuh? Enak, Mas. Oh enak. Ini cheat, Mas. Kita gimana bilangnya? Cheat, Mas, cheat. Oh cheat ya. Nah, misalnya nih, kita hidup kan, main GTA, pernah main GTA? Ah, iya, benar, kan? benar. Main cheat kan tinggal ketik Benar. mobil ya, gitu toh, orang kaya gitu. Nah, cuman ya itu enggak bagus juga kan kita main cheat kan. Ini cara cheatnya gitu, cheat kehidupan. Cheat kehidupan ya, cheat GTA ya udah Pesugihan, langsung kayak cheat gitu. darah gitu kan, mau Makanya. mati darah gitu kan. Kembali Proteksinya keras gitu ya gitu ya. Ya. Itu Mas, ini cheatnya. Oh, cuman 2017 kayak 2017 atau 2018 itu aku lupa kan. Berhenti aku nge-cheat, Mas. Berhenti. Iya, berhenti. Mau- Enggak, kayak kebal itu kan cheat toh. Nyalahi kodrat manusia. Pesugihan nyalahi kodrat manusia, enggak ada usaha sama sekali. Pelet nyalahi kodrat manusia. Aku berhenti pakai cheat. Aku pakai level GTA tuh diturunin jadi isi gitu. Oh iya. Jadi dia cuman penglaris, kayak proteksi itu kan masih bisa luka, cuman ya dikurangi lah jatahnya lah, ya. Jadi dia usaha, dia enggak duduk-duduk tapi dapat uang, tapi dia harus kerja juga. Dimudahkan dia dapat.
isi levelnya diisikan gitu. Nggak terus gitu ya. Ya nggak cuma duduk dapet cewek gitu, terlalu cheat gitu. Iya sih benar sih. Menyebar. Nggak ada usaha gitu. Nah itu, emang banyak uang dia, cuman Mata kok ya. Bisa ya. emang terlalu cheat gitu, nggak suka. Ya sih juga terlalu gampang hidup Iya. enteng banget gitu ya. 2017-2018 berhenti aku pakai itu. Jadi yang nyari jasa-jasa kayak itu udah lewat lah, kayak yang lain gitu. Terus biasa pas udah tahu kayak gini ada nggak kayak ini yang nyoba-nyoba Mas? Oh banyak, sering. Tapi tetap bisa diberesin. Bisa Mas. Kebanyakan, nah Oh, berarti orang yang ngirim-ngirim gitu berarti mereka juga sombong kayaknya ya? mereka nggak tahu biasanya. Kalau ke aku ya, khusus untuk aku, mereka nggak tahu aku dari mana gitu biasanya. Tapi mau nyoba gitu Mau doang? nyoba, setelah dia tahu biasanya mereka mundur sih. Jarang ada yang langsung nyoba setelah tahu. Tapi kalau Cuma belum tahu, yang langsung nyoba. Thailand itu aja ya? Ya karena salahku. Apesku itu emang. Masnya main media kan? Ya, Nah, media pertamanya apa tuh? yang aku buat apa yang aku punya? Punya pertama dulu? Pertama banget? Nggak ada media berarti yang aku punya Mas. Berarti amalan? Nanti masuk ke badan. Oh masuk ke Kodam juga. Oh kodam gitu. Dikonjur ke punggungku. Oh. Ingat aku pertama itu dari Jawa Barat tuh. Ingat aku dulu tuh Maharko Oh itu ini. berarti awal masuk kayak kodam itu dari Iya, Jawa Barat? ke badan aku. Dia yang mengenalkan ceritanya kan. Pengalaman pertama dia gitu. Ke badan dikonjur ke punggung. Poinix dulu. Apik. Dulu Berarti sampai sekarang di situ dia? enggak udah pulang. Udah pulang. Setelah pisah tuh kayak semua gaib itu ditarik gitu loh. Kan masih bisa kan? Iya sih benar-benar. Tarik. Ya kan karena dia yang punya. Iya, kayak udah. gitu lah. Balik dulu. Itu udah enggak ada. Jadi sekarang ngisi-ngisi sendiri lah kalau mau lagi gitu. Langsung ke kodam gitu ya? Langsung kodam nggak pakai media gitu ya? Apa? Setelahnya aku baru kenal amalan, kenal karoma kayak gitu-gitu lah. Oh berarti belajar-belajar juga ya? Dari setelah putus dari yang Jawa Barat ya? Belajar. Nah, belajar sendiri, terus dapat juga ilmu dari yang Di Bali, ya, gitu. Pernah nggak ngelakuin suatu hal tapi gagal? Sering Mas. Kayak gagal misal kan ngisi-ngisi gitu loh, ngisi-ngisi gitu kan? Kan biasanya ngisi ke media kan? Iya. Tapi gagal gitu. Sering. Pas diisi sama yang di Jawa Barat nih, Ah. ngisi kodam nih, udah masuk gimana? Iya, itu isi itu aku ingat waktu SMA pokoknya. Pertama. Oh berarti SMA itu ya? Iya kan pas belajar sendiri itu. Kan menekuninya pas yang kuliah. SMA kan sama orang ini dulu. Pas belajar Kan sendiri. SMA-nya di ini kan di Mataram yang setelah di Mataram. dong ke Jawa Barat berarti? Enggak. Atau Online. Oh Udah modern, iya. maksudnya modern. Dulu kan udah kena Pakai telepati Iya. gitu. Oh iya, paham. chat-chatan, SMS ya gitu-gitu. Terus udah Waktu dimasukin? itu nyarinya yang untuk booster kepekaan kayak gitu. Jadi kan dulu apa ya? Dulu kayak aku kayak jadi primadona itulah yang serem gitu. Yang serem bukan primadona cewek. Iya sih. Yang serem jadi kalau kenapa aku disuruh gitu. Karena mungkin dari perawakannya gitu Ya, ya. muka aku dulu tua Mas. Ini masih mending lah. Dulu kan enggak perawatan, enggak tahu gitu-gitu. Nggak tahu skincare gitu. Iya, tua-tua gitu lah. Jadi Sekarang sejak ada istri skincare. jadi lebih terawat. Iya benar. Benar. Itu jadi cari yang kepekaan biar lebih mendukung tuntutan sosial kayak gitu lah. Benar. Terus akhirnya pas dimasukin nih, apa dirasain? Aduh, Mas, udah tahunan ya? 8 tahunan kayak. Enggak rasa kayak apa ya? Lebih peka iya, Mas. Oh lebih peka gitu ya? Dulu masih Cuma keempat, ngerasa tapi- masuknya nggak ada gitu? Nggak ada. Cuma tiba-tiba gitu ya? Iya, kayak panas itu tok. Di hari itu gitu? Iya, di saat pengisian itu kan janjian jam kan. Panas itu. Itu tok lah. Itu nggak pakai meditasi tuh? Pakai meditasi. Oh pakai. Normal lah 5 Tengah malam gitu? Oh, nggak. Nah, jam 9, jam 10 pokoknya. Oh, berarti malam. Aku ingat tahu Pura Saraswati di sini. Oh, tahu. Di situ dah. Oh, berarti di pura? Iya, aku lagi acara, makanya jam itu langsung sana kan dekat tuh. Berarti masuk pura sendiri gitu? Sendiri, panas, duduk meditasi panas-panas sendiri. Gitu. Cuma 5 menit? 5 menit, 10 menit, dan nggak tahu kan, diem. Terus tiba-tiba Udah panas, kelar, getar HP, udah selesai gitu kan, udah. Emang lebih peka setelahnya. tapi ngerasa nggak kayak biasa aja gitu kan? Biasa aja. Biasa aja gitu? Biasa, cuma panas aja waktu di situ. Iya, pas baru prakteknya ini, mungkin pas di sekolahnya baru peka-peka baru gitu. berasa. Nah, baru berasa gitu. Baru oh iya juga. Iya juga kayak gitu. Baru Kelembatannya makin jelas kayak gitu. Terus baru dah muncul Kayak apa gitu. ya? Kesombongan diri mungkin gitu ya. Dulu sih setelah peka cari media yang memungkinkan untuk highlight wanita seperti itu. Berarti ini ya sudah satu mau lagi, Ya. mau lagi Tapi kan udah. dulu SMA. Ya manusia udah nafsunya gitu kan.
gitu kan. Terus gitu. Sampai berapa waktu itu? Total korbanku itu ceritanya. Iya korbannya tuh. Kalau nggak salah hitung ya 57 Mas. Kalau nggak salah hitung. SMA. Iya, kalau nggak salah hitung. Semoga nggak salah sih. Iya sih, iya buat kalian yang 57 orang ya. Maafkan ya. Udah ya. Kelam tuh udah 57 tuh udah maafin aja ya. Udah. Walaupun luka jelek ya. Iya, walaupun lu kusam gitu lah 57. Aku juga heran. Iya benar sih. Terus setelah kan pertama awalnya ini pekaan, terus pelet. Terus Ya. yang selanjutnya apa nih? Peletnya aku pakai manual, Pak. Manual. Pakai dupa-dupa Pakai- aroma minyak gitu kan. Jadi nggak pakai doa gitu, nggak pakai amalan gitu. Semi saintik gitu lah. Oh, Jadi iya. aroma yang naik berahi kayak gitu lah. Aroma minyak naik berahi kayak gitu. Semi saintik gitu. Paham aku paham. Ya, paham. jadi Sange kan, udah tahu aku kok. Aroma birahi. Iya, berarti itu tidak boleh disebut, Mas. Nanti semua pada niru loh. Iya. oh parfum. Oh iya, ada minyak. Ada. Kayak essential oil gitu. Soalnya kalau pakai yang kimia kan nggak ngefek, nggak dapet dia. Harus yang ekstrak asli dari minyak-minyak tertentu itu yang bisa dipakai. Gitu ya. Semi sain gitu. Dan itu apa ya? Susah nggak dapetnya? Gampang, Mas. Asal tahu aja gitu. Asal tahu aja resepnya ya. Iya, resepnya. Nah, itu yang nggak boleh. Nanti disensor gitu kalau disebut. Iya sih. Dan itu berarti udah apa ya? Udah dikasih tahu sama yang guru Jawa Barat atau tahu sendiri? Tahu sendiri kalau yang kedua, yang pelet itu kan. Yang paling Setelah kedua. pekaan kan. Tahu. Itu tahu dari mana? Belajar sama. Buku Iya, dulu. atau buku internet gitu? Jangan. Kebetulan dulu Enggak sih, aku nggak pernah kayak gitu. Kebetulan dulu kan itu suka biologi gitu. Oh iya. Ya, pernah menang olimpiade lah. Nah, benar. Nah, jadi tahu di mana mesti nyari informasi itu tahu. Oh berarti ada aja jalannya. Gitu. Ada aja jalan. Ya kalau mau dipelajari ya, Benar ada sih, aja benar. jalan. Apalagi kalau yang Udah niat banget. belok Udah kiri apa, ya jalur dikit. ya jalur kiri gitu. Kenceng biasanya. Nah, kenceng ya. Kalau jalur kanan lama banget. Pas banget ya. Jalur kiri udah pakai nos udah bos udah. Terus udah tadi udah pas apa ya, pelet terus apa tuh? Itu baru aku mulai mikir untuk proteksi, Mas, kayak kebal-kebal gitu. Terus pernah nggak berantem gitu? Enggak pernah. Terus untuk apa pakai kebal? Nggak, biar keren, Mas. Dulu masih muda loh. Tek itu kan. Terus ditunjukin ke orang itu? Enggak berani uji coba. Walaupun aku punya kan waktu dulu kan. Oh. Enggak berani uji coba. Waktu itu dapatnya karomah kayak gelang itu kan dikasih karomah sih. Tapi cuma kebal doang udah. Kebal Tok udah doang. Ya. jalan. Nggak kenapa. Nggak ada insiden juga kan. Syukurlah nggak ada insiden. Tapi ada nggak? Berarti belum pernah ada insiden selama Belum dipakai pernah. yang Belum pernah. kebal tuh? Syukurnya belum pernah. Takut juga walaupun kebal kan. Iya sih, sebuah atraksi gitu Ah, kan? gitu kan. Di sekolah gitu kan. Ya. Potong-potong gitu kan. Pokoknya setelah 3 nih baru udah mulai renggang gitu. Mulai silent leader kan. Udah jumawa lagi gitu. Udah sombong kan. Udah tahu. Udah tahu istilahnya semua. tiga hal Tiga kayak ini kayaknya udah kayak tahu semua gitu. udah hebat itu. Menjauh lah sama guru yang di Jawa Barat. Nanti lama-lama deket lagi. Gitu. Oh berarti ada jauhnya tuh berapa tahun? Sampai kuliah. Nah itu dah setelah Lost kontak dapet- tuh? Hah? Lost kontak tuh enggak? Lost kontak. Cuman masih gabung grup, cuman nggak baca gitu kayak buka grup langsung Udah. bawah, baik langsung gitu aja. Lost kontak sampai kuliah lagi. Kuliah baru koneksi, baru ngomong-ngomong lagi, ngobrol. Tapi nggak lama langsung pisah ketemu sama guru Bali kan. Tadi kan udah kita ngomongin nih masalah pelet, kodam macam lah. Kita mau tanya soal ini spirit. Spirit. Ada tak lihat di internet nih spirit, jin, terus apa gitu? Oh, kodam. Itu apa sih bedanya? Itu kan kayak spirit kayaknya kalau menurut saya sih spirit kan artinya energi kan kayaknya. Ya jiwa, roh kayak gitu, itu terjemahan gitu. Spirit tuh sama kayak kodam sebenarnya, Mas. Cuman kan dia, nah awalnya ya, yang aku tahu nih di Nusantara nih awalnya kenal tuh kodam pendamping. Kodam ini Arab kalau nggak salah, bahasa Arab. Nggak tahu ya, coba cari-cari kalau salah gitu. Artinya pembantu gitu. Oh iya. Dia disebut pembantu pendamping. Dia membantu. Artinya dia, kodam? Arti secara terjemahan gitu kan. Kodam itu arti pembantu, di Nusantara disebut kodam pendamping. Jadi dia membantu manusia mencapai hajat tertentu kayak gitu. Nah terus datanglah nih yang ngisi-ngisi dari luar, spirit keeper namanya sekarang. Naik dia naik bahasa lah, naik level. Spirit keeper. Jarang orang kodam pendamping lagi menggunakan itu, padahal sama aja sih. Berarti cuma kayak energinya Beda nama. Nah untuk jin itu salah satu kodam itu ada dari bangsa jin.
walaupun nggak semua. Terus jin itu bisa nggak dimasukin ke misalnya nih kayak wadah gitu? Nggak bisa, Mas. Ke cincin kayak gitu bisa. Semua. Keris. Jin ya? Iya jin. bisa. Gaib lain pun Nah, bisa. terus yang nggak bisa dimasukin apa? Yang nggak muat. Yang nggak muat wadah. Iya, nggak muat. Coba nih. Kayak misalnya kita punya keris lah. Keris ini kan adalah ukuran di dalamnya dalam dimensi. Kayak misalnya anu lah flash disk gitu ya? Iya, jadi kalau gaibnya lebih besar ya nggak masuk ya. Nah, diakalnya dibuatin kayak tali penghubung energi gitu, link kita bilang. Oh iya benar-benar. Link, channeling, portal kayak gitu. Berarti misal kayak contohnya kalau dunia nih ya, nah dia komputer nih ini flash disk nggak cukup nih, ya udah dia uploadnya ke misalnya kayak Google Drive. Ya, dikasih linknya doang. Kasih linknya doang, suruh download sendiri kayak gitu. Jadi kalau mau ngakses si filenya, ya harus buka linknya dulu. Nah, download juga gitu kan. Download nggak? Sekarang tahu password linknya nggak? Biasa di password, Oh, iya Mas. Nggak sih, semua orang nanti kececer di mana gitu flash disknya kan semua orang bisa akses Oh, iya. filenya. Kesebar dong. Berarti harus tahu passwordnya Tahu dulu baru passwordnya dulu. download. Nah, harus punya akses internet. Download ini kan artinya apa namanya? Bisa aksesnya. Iya kunci. Punya aksesnya gitu aja. Kan udah kodam tadi jin sama spirit ya, spirit. Iya. Terus pengalaman-pengalaman yang keras selama kenal gaib ini apa nih? Keras tuh gimana? Kayak aku ketakutan gitu lah. Enggak, Terus yang paling keras dipelajari, yang paling tinggi dah. ngisi Mas berarti kan? Ngisi. Oh, nembusin selatan berarti Mas. Makanya itu, Oh. akhirnya lah itu. Nembusin selatan, susah itu. Selatan? Ya kan, Laut tahu Selatan? kan? Iya, tahu kan Nusantara kan kental tuh, Laut Selatan. Nembusin itu susah. Siapa coba? Tahu nggak yang penguasa sana? Pasti cuma 2 nama kan? Roro Kidul atau enggak? Apa satu ya? Si ini. Hah? Belorong. Nah, paling kan 2 itu kan. Nembusin 2 ini, lewatin di belakang ini masih ada lagi. Nembusin 2 ini susah. Itu paling berat. Ini 2 doang susah gitu. Kan ceritanya 2 ini bawahan nih, kayak pengawal gitu lah. Ah, Ini bawahannya mereka tuh. iya bawahan. Oh, bawahannya si Bunda itu ada 2 orang gitu. Ya. Bukan 2 makhluk gitu lah. Nembusinnya dia susah. Susah. Nah, terus kan yang masyarakat tahu nih Belorong sama Kidul ini kan penguasa selatan, padahal bukan sebenarnya gitu. Ada lagi. Buat nyampe dia Tapi kalau Apa tuh? di Blorong Kidul tuh ada nggak? ada, Mas. Cuman kan yang entitas utamanya nih gaib yang sepuhnya sekalian sendiri itu udah males itu ngurusin orang-orang yang ke pantai minta pesugihan kayak gitu. Yang pantai pakai baju hijau itu kan? Itu urusan mereka berdua biasanya. Oh, urusan agak Soalnya bundanya udah males itu ngurusin minta kaya kayak gitu, minta jodoh. Disuruh anak buahnya jalan. Akhirnya tersebar di masyarakat nih, mereka lah penguasanya padahal bukan gitu. Kayak ada rahasia gitu. Cuman nama yang satu nggak boleh lah. Yang paling berarti yang nama paling terkenal tuh si Bunda sama ya itulah pokok itulah 2 orang ini kan. Tapi Ya, yang terkenal. suruh antek-anteknya gitu kan. Enggak, mereka tuh antek-anteknya sih biasanya. Mereka tuh sebenarnya ada bawahan. Yang 2 ini Iya. ada yang lebih tinggi berarti dari Ada. mereka. Nah itu yang nembusin dia ini nih susah. Itu yang terberat tuh waktu. Kenapa mereka yang dianggap penguasa? Karena mereka yang selalu muncul lebih dominan. Oh, Dominan munculnya iya. doang. Umumnya gitu ya. Dia lebih apa ya? Lebih itu update snapnya lebih sering. Oh, gitu. gitu ya, Jadi benar-benar. orang lebih kenal dia. Ya cerita-ceritanya juga di masyarakat kan udah banyak banget tuh pasti ini. Itu. Apa ada Bunda Ratu, Bunda kayak Ratu gitu. lah kayak gitu macam. Padahal Bukan yang di mereka. yang belakangnya mereka masih banyak gitu kan. Males mas ya mereka ngurus. Yang udah sepuh-sepuh tuh males ngurusin manusia. Kalau yang di selatan ya, males. Abot itu. Apa sih kaya-kaya terus dari ribuan tahun lalu sampai hari ini mah itu aja Ya diminta. sebenarnya sih pesugihan kesana. Iya bosen mas ya. Emang nggak ada otak orang. Nah, itu dah kerja aja gitu. Kerja aja lah gitu kan. Ujung-ujung minta pesugihan nggak kerja ya kan, cuma itu diem-diem lah. aja ya gimana gitu kan aduh. Gitu. Itu yang paling berat. Yang berarti, Nembusin sana. nah itu yang paling keras. Berarti, terus kalau pelajari aliran, Aliran apa nih? Aliran yang aku sekarang nih. yang paling inilah amazing itu lah. Kan kayak misal ada kan lemon gitu kan, macam kayak gitu. Iya. Pengalaman ngisi itu jadinya pengalaman ritual. Yang paling amazing. Apa ya mas? Banyak berarti kan? Yang terberat lah itu. Ya terberat yang tadi itu tetap gak ngalahin, gak ada yang ngalahin. Dia bisa ngalahin yang Walaupun dia Nusantara. Misalnya waktu di Bali ya, aku pernah summon Vargasu kan, demon nih dari gue ya. Itu enggak semenyeramkan seberat yang waktu aku nembusin yang gitu.
nembusin yang siapa namanya? Yang di selatan. Biasa aja gitu kita bilang. Emang serem saat itu mah nggak membekas itu pernah nggak sih? Oh, iya, Takut doang, tapi setelah itu udah lewat lupa Udah. gitu. Nggak Iya. trauma, nggak tremor kayak gitu. Kenapa pilih Nusantara? Nah, pertanyaan bagus. Kenalnya itu sih. Kalau di Bali nih kan, Kan banyak nih yang lebih dari ini. iya, Kenapa dulu milih kan, Nusantara? dulu kan aku sempet kayak kan udah pernah nih yang tembus-tembus itu kan, terus sempet ada yang kenalin Wicca, tahu Wicca nggak sih? Nggak tahu. Penyihir khas Inggris itu. Iya, tahu. Ada altarnya khusus, altar. ada pentagram yang bintang-bintang itu kan. Nah, Kayak penyembah setan gitu lah ya. Iya. Ya. sembah pohon kayak gitu. Ya alam. pokoknya yang bintang-bintang gitu Iya. terus pakai jubah. Iya, kayak gitu. Kayak itulah. Sempat tertarik sama itu kan, cuman nggak seret juga. Terus ke demonic Goetia juga nggak seret. Balik lagi akhirnya itu. Kayak udah mendarat daging tuh. Dari Bali kan percaya Berarti, leluhur, erat kayak udah masuk DNA gitu. Jadi udah kayak emang udah gitu deh. Iya dah. Nusantara terus. Manusianya merah putih, gaibnya pun merah putih Iya, gitu kayak kan. gitu. Nggak bisa kena lain negara gitu. Berarti tertarik sama Nusantara itu berarti dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Bawaan lah. Terus ada nggak kayak keinginan untuk lepas dari semua ini ada? Nggak bisa. Nggak ada nggak? Nggak ada berarti. Nggak ada nggak? Ada di ada. benak? Nggak ada ya? ada. Nggak ada ya? Nggak kayak Iya, nggak kayak yang agak sedikit salah server gitu. kalau beliau kan katanya dia ada benak, ada, Oh. ada tapi nggak bisa. Susah. Ya memang susah. Kita melangkah yang kalau ngikutin sunnah tuh kan, melangkah kamar mandi kan kaki kiri tuh. Nah, itu kan termasuk ranah kayak gini gitu. Jadi nggak mungkin lepas manusia lah kayak gitu. Enggak, maksudnya kalau misalkan disuruh milih untuk jadi orang normal, ada benak kayak gitu. Enggak. Jadi dulu Makanya tetap aja enggak, udah nggak mau gitu kan, udah senang di sini. itu keren gitu. Udah keren, kan. Dukun keren. Kan beda sama pengalaman Mas Yusuf kan. Kalau Mas Yusuf kan dia dari kecil. Nah kalau saya tahu kan ceritanya dari kecil. Pengen dia normal tuh, gitu. Ya dia sakit-sakitan katanya sih kayak gitu. Emang saya benar ya? Akhirnya tiba-tiba itu tahu sendiri ya semuanya. Nggak belajar ya? Nggak belajar sama sekali akhirnya. Jadi jos. ada pilihan kalau dia suruh milih dia pilih hidup normal gitu. Iya. Begitu. Kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Emang nggak Lebih menyenangkan ini gitu. emang nggak ada otak maksudnya. Keren mas. Masa Iya, enggak, aku nggak main ya. Jokes saja, santai. Kan buka ini pengisian gitu kan segala Ya, macam. pengisian Terus buka jasa nggak? Buka mas. Udah berapa kali ditutup. Kayak yang cheat tuh udah tutup biasanya. Sisa yang level isi untuk mempermudah level aja sih. Nah ini agak keras sih. Pernah bunuh orang? Syukurnya belum. Syukur. Syukurnya belum. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berarti aman. Tapi kalau sakit biasa ya. Sakit ya. Sampai kasih sakit gitu dia. Kasih jerah gitu lah ya. Oh, maksudnya yang aku lakuin mentok itu sampai nih Dia sekarat mungkin? koma sih. Sama aja. Nggak mati kan? Enggak, kalau koma kan diambil jiwanya kan. Ditarik jiwanya dibajak keliling kan udah ya keliling sampai setahun gitu udah tahu. Ya, lepas keilmuan kayak gitu aja. Nggak sampai mati. Nggak sampai mati gitu. Berarti Nggak boleh paling parah berarti koma gitu ya. Sejauh ini. Misal, tahu besok. misal dikasih nih Hah? sesuai dengan mahar segala macam suruh bunuh orang mau nggak? Enggak mas, nggak boleh beneran. Rezekinya mati. Oh juga mati. Nggak berkah gitu. Kecuali gini dalam posisi gini enggak. Misalnya ada dendam nih, misal ada suatu kejadian musibah. Ada nggak merasa benak mau bunuh dia gitu? Enggak mas, lebih enak siksa. Oh iya sih benar sih. Kalau siksa kayak psikopat nih ya. Ngomong psikopat nih. Lebih bahaya ya. Lebih bahaya dari setan ya itu dah. Psikopat. Puas lah. Ya, lebih puas mas. lebih puas. Tutup rezeki, tutup relasi kayak gitu kan. Ya minimal muntah paku lah. Lebih gampang lah. Nggak ada otak aku muntah paku ya. Mau menghilangkan nyawa itu rezeki kita kayak kepangkas itu, parah kepangkasnya gitu. Parah banget sih. Jadi mending tutup sih kan nggak terlalu parah lah. Walaupun dia siksa ya aku kan nggak niat gitu loh. Jadi Nggak mati. cuma sampai koma doang gitu ya. Koma doang. Doang. Dan itu nggak lagi dilakuin atau masih? Udah lewat. Pas Jumo dulu lah. Oh, berarti sekarang udah mikir kan? Kayak mikir dua kali. Udah enggak. Karena Udah sebisa mungkin enggak gitu. Karena udah punya anak istri juga kayaknya mikir ya. Iya. Proteksi
proteksi sendiri gampang, proteksi yang lain agak ribet. Iya agak ribet sih. Benar sih kayak kita setiap penelusuran tuh kan praktisi-praktisi kita kan biasanya ada yang kelelahan segala macam. Iya. Karena cuma jalan doang gitu. Cuma jalan jalan tok doang. capek. Tapi capek gitu. Kan waktu itu pas pertama kita kita buat catatan kami kan praktiknya cuma Abang Farhan. Nih. Sendiri. Abang Farhan sendiri. Dan itu setiap dia pulang investigasi itu udah sakit-sakit, langsung tidur segala macam gitu. Katanya baru ada Mas Yusuf ini, dia ngasih tahu kita, baru dia bilang jadi praktisi susah sendiri katanya. Susah. Kenapa nggak bilang kan? Dan akhirnya ya mungkin udah jalannya Tuhan gitu kan. Akhirnya ada Mas Yusuf, ketemu sama Mas Yusuf, jadinya ketemu sama teman-teman yang lain juga gitu. Ya datang juga Mas anaknya juga kan. Walaupun nggak bisa keluar karena ada anak buah. Jadi ya jarak jauh aja. Jarak jauh aja. Oh berarti jarak jauh bisa juga? Bisa Mas, tapi capek. Iya sih. Soalnya darurat ya bisa lah dipaksa gitu. Tapi pernah nggak ada momen Masnya lagi sakit, tapi harus ini ada kerjaan? Sering. Mau nggak mau gitu? Mau nggak mau, suka nggak suka. Terutama kalau urgent ya. Saya misalnya ada orang minta tolong kan, nah itu kan aku nggak bakal nolongin kalau orang nggak minta. Itu kayak sudah rule-nya gitu. Kalau Masnya nggak misalnya sakit kan, nggak jelas, sudah berobat, nggak sembuh-sembuh. Tapi nggak minta tolong aku, walaupun aku tahu aku nggak ngobatin Mas. Walaupun tangga sendiri. Walaupun saudara sendiri. Kalau dia sudah minta tolong, apapun kondisiku, kalau aku mampu ya langsung jalan. Ya coba gitu ya. Coba semaksimal kita gitu saat itu gitu. Pernah Mas sakit-sakit. Terus berarti juga kadang rasanya kalau kita membantu orang tuh kayaknya nggak matokin mahar gitu ya enggak? Kalau ngebantu enggak Mas? Seikhlasnya gitu ya. Jadi biasanya beramal gitu lah. Enggak, kalau misalnya bantuan beneran nih, misalnya kayak Mas tadi sakit tuh, aku suruh Mas sedekah, entah ke masjid, karena ya. Jadi nggak kasih ke Masnya? Iya, nggak usah ke aku, ke orang gitu. Mas bayarnya ke orang, nggak ke aku. Mas yang berutang, soalnya bukan aku yang berutang, Mas yang ke orang. Kecuali Mas minta kayak pengasihan gitu, ya Mas harus bayar. Iya sih, benar sih. Walaupun aku donasiin, tapi Mas harus ke aku. Ya kan buat wadahnya lain. Kayak gitu. Butuh ini. Enggak, soalnya Mas tuh hasrat itu. Mas yang pengen, bukan Mas karena perlu. Benar. Kayak itu juga dipertimbangkan di situ. Dipertimbangkan, jadi harus ada bang bensin. Ada pelicinnya. Nah, pelicin. Benar. Terus pernah betapa nggak? Betapa? Pernah. Di mana aja betapanya? Di Bali, Lombok sih. Sejauh ini ya. Kalau di Lombok Di Jawa. kalau di Lombok, kalau Bali kita nggak tahu kan. Di Lombok di mana? Di Pura biasanya. Pura mana? Yang paling sering Gunung Sari. Gunung Sari. Pernah ke Gunung Pengsong nggak? Pernah sekali, capek tapi naiknya. Nggak mau kesana. Itu tengah banget ya. Tengah banget ya. Iya. Kalau hitung-hitungan tengetan yang di Sayung itu Mas puranya. Yang di depan kafe Sayung itu pas itu tengah sekali. Terus yang urutan kedua ceritanya ini kan kalau diurutin yang pernah aku datangin di sana sama di mana namanya ya? Di sebelum Gunung Sari. Pura Siwa apa gitu, belok ke kanan, terpelosok dia masuk. Masuk kan ya? Turun di apa ya? SMA Gunung Sari itu kan? Oh, nggak tahu, lupa no. Pokoknya kita kalau ke arah Gunung Sari misalnya kan jalan, dia belok ke kanan, masuk gangnya. Habis itu masuk jalan gang kecil, masuk jalan semak ke kiri. Nggak Sandik kayaknya ya? Belum nyampe Sandik, sebelum Gunung Sari. Berarti perempatan Gunung Sari. Alfamart tau nggak? Perempatan tuh. Enggak. Oh, aku simpen nih Mas. Semua data-data pura itu Mas ada. Yusuf sama Mas Dharma emang nggak ada otak ya, nggak tahu jalannya. Oh, Pura Lingga sana namanya. Coba lihat. Ini Rembige. Saya terus Jimat Rembige masuk. Ini puranya yang di jantung. Itu tengah kedua setelah pura yang di depan Sayung, yang aku hadepin ya. Tuh. Mana nih? Aku sebelum jembatan. Ini cari jalannya dulu. Itu tengah kedua. Berarti Rembige dikit sebelum Midang. Iya benar, ada sebelum Midang ke belakang kanan. Nah, benar, belakang kanan. Sebelum jembatan tuh belakang kanan. Oh iya benar. Itu serem tuh. Kalau di Pengsong setauku karena banyak dukunnya. Iya benar sih, banyak orang betapa sana juga. Kan cerita-cerita masyarakat sana juga katanya kalau sana tuh banyak orang betapa segala macam minta apa. Itu yang bikin tengah. Kemungkinan gitu. Iya sih. Konon katanya gaib semakin banyak yang percaya semakin kuat. Tapi itu bukan konon, itu benar. Jadi kalau kita nggak percaya nggak work ya, nggak efek. Berarti kalau kita ke Gunung Pengsong itu bisa juga ya, kayak apa ya? Kena gaibnya kan kita juga gitu, masih nggak? Ya, bisa.
Karena kan di sana kan udah banyak orang kan. Karena kan katanya kan tadi juga kan orang katanya semakin banyak orang yang percaya dengan gaib semakin kuat dia kan. Iya. Gitu. Sekarang mau nggak gaibnya? Oh. Berani ngasih apa gitu? Ngasih apa tumbal? Tumbal apa? Apa yang kamu kasih aku? Baru aku mau turun gitu. Oh iya, cerita tumbal pernah tumbal enggak? Mentok di minyak mas. Minyak doang. Minyak doang. Enggak pernah ayam gitu. Nggak pernah ribet mas. Mahal lagi dulu. Dulu kan zaman masih siswa-siswaan, masih siswa. Keuangan tidak ada. Kan kenal demon-demon kan dari pas siswa-siswa. Oh berarti kalau demon tuh harus tumbal-tumbal gitu ya? Dulu pas mahasiswa kan udah ketemu sama guru Bali, bisa lah dinego sama minyak, mau dia. Minyaknya Bisa tapi yang nego ya? lumayan. Oh, bisa. Mau minyak atau darah? Minyak gitu kan. Ego gitu kan. Enggak gitu. Kalau dikasih kiri enggak darah. Saya cuma punya ini, mau enggak gitu loh. Oh, Kayak kita juga intervensi dia dibilang. Ya kita juga punya power. Saya punya ini. Tapi backingan kita banyak gitu. benar. Sendiri gitu dilimpas ya. Mati. Berarti belum ke ini ya, tempat pura kita di mana ya? Belum ya? Belum pernah, cuma dengar namanya. Nah, katanya di situ wow juga sih. Dari gosip-gosipnya Iya. gitu. Dan di tempat gua itu banyak banget ya yang bertapa. Lagi pertama kan Iya, banyak banget. Bertapa. petasan, wah bubar ya. Enggak tapi kayak gimana ya? Dia tuh kayak tengah malam sendiri gitu. Pakai pakaian ini adat ini. Bali. Nah, Bali. Kayak apa sih namanya? Mangku gitu kan, putih gitu. Iya. Jalan tengah malam. Udah. Pulangnya pagi. Mantap rek, sakti. Wih, berarti sering buka portal gitu juga? Sering. Sampai sekarang? Iya kan? Ini meja ritualnya mas. Ini efek bentrok. Kan aku bentrok sama Mas Yusuf. Oh, di sini berarti memang panas banget tuh sebelah. Iya, bentrok sama Mas Yusuf kan. Oh, ini media semua nih? Ya. Enggak pakai bilang. Lupa. Enggak pakai bang. Enggak apa. Ini bahan. Ini yang ritual. Ini yang sudah aku pakai atau yang sudah jadi. Nah, enggak apa-apa nih, Kak, tunjukin. Nggak apa-apa, Oh, nggak ya. apa-apa. Ini dapat dari mana? Ini beli mas. Jodoh banget kayaknya. Aku mau jual keris ceritanya kan. Ke pasar lah. Ini kayak tombak kan? Tombak. Oh, kita lihat. Bener ya? Ini enak nih. Tombak mas. Pegang. Oh, pegangannya tulang. Iya, duluan. Ada di rumah. Pokoknya ini. Ada. Enggak apa-apa nih, Mas. Gak apa-apa. Jangan dulu. Nah, terus ini aku mau jual keris, bukan bosen sih. Emang si Gabe-nya emang pengen pindah itu kan, pindah tuan. Sudah selesai lah sama aku gitu. Oh, sama kayak model koin gitu ya? Oh iya. Ya udah, pengen pindah tuan, bawalah ke pasar Cakra. Karena perlu cepet kan, dilelang susah gitu, lama, perlu 2 harian. Sana ditawarin. Pasar Cakra ada? Iya ada mah. Di mana? Di pasarnya. Gimana sih? Udah jual koin di sana bisa? Ada bisa. Tapi nggak mau dia 2 juta. Koin-koin bolong di harga 1.500. Orang kota ya. Cuman yang praktisi yang tahu. Oh iya berarti mereka cuma kayak polosan gitu doang ya? Mereka jual antik. Jual antik-antik itu ya. Berarti penglihatan antik sama praktisi beda gitu ya? Iya. Jadi aku bawa ke sana, nggak ada yang hujan ditawarin barter sama ini. Tukar, jama-jama. Gape-nya mau lagi. Barter, dapat yang bagus. Nah tadi itu kita errornya tiba-tiba kamera gara-gara ngebuka tombaknya Tanpa izin. tanpa izin ya. Ngebuka tombak. Jadi ini bahannya dari apa aja nih Mas? Kemungkinan ini tulang sapi. Terus yang ini perak lah. Yang ukir-ukiran perak kayak gitu.